di IHSG kita ini sell in May in go away mungkin lebih kepada IHSG kita ada kemungkinan atau berpotensi untuk terkoreksi ya, karena memang katalis dari eksternalnya itu kan masih kurang baik gitu, terutama dari kenaikan inflasi sehingga bank sentral gitu memaksa bank sentral untuk mengendalikan inflasi tersebut dengan cara menaikkan suku bunga acuannya gitu ya. Jadi di bulan Mei ini memang peluang untuk terkoreksi dari IHSG sendiri itu masih sangat terbuka lebar ya. Dan kita lihat juga rally-nya IHSG memang sudah dari awal tahun gitu ya, sudah bergerak rally gitu. Jadi dirasa wajar ketika IHSG itu akhirnya koreksi gitu. Tapi yang perlu kita lihat juga di sini fundamental ekonomi kita itu cukup solid kok. Ekonomi kita ini di tengah ketidakpastian global yang sangat tinggi ini, fundamental ekonomi kita justru masih tumbuh positif. Jadi kalau memang IHSG ditanya sell in May and go away, mungkin koreksi iya. Tapi kalau go away harusnya jangan ya Pak. Justru jangan kalau untuk go away ya teman-teman. Ini mungkin bisa dijadikan untuk momentum atau peluang untuk teman-teman mulai akumulasi gitu. Karena overall performa IHSG kita secara year to date aja masih sangat tumbuh positif kok. Jadi apa namanya apabila terjadi ini merupakan peluang ya Mbak ya, peluang untuk tambah masuk maksudnya Mbak ya. Iya betul Pak. Jadi seperti itu ya, jangan go away, malah ini menjadi peluang bagi kita untuk bisa menambah lebih banyak lagi ya. Oke. Berikutnya nih, ini terkait dengan yang tadi mungkin sudah dibahas ya di awal, yaitu sentimen eksternal dari market kita ya, di mana telah terjadi kenaikan ya untuk suku bunga di The Fed ya pekan lalu itu naik 50 basis point. Nah, kira-kira Mbak untuk di market kita ya, dampak di market kita itu sektor mana ya yang mungkin yang tidak terlalu terkena imbasnya Mbak ya dari kenaikan suku bunga The Fed tersebut Mbak? Iya. Dari katalis atau sentimen kenaikan suku bunga The Fed ya atau suku bunga acuannya Amerika Serikat, memang sektor yang tidak terlalu berdampak itu adalah sektor energi. Karena balik lagi sektor energi itu lebih kepada pergerakan harga komoditas globalnya gitu. Jadi tidak terlalu terpengaruhi dengan adanya sentimen kenaikan suku bunga acuan ini gitu. Dan kalau misalnya mengerucut lagi, kalau tadi kan bicara sektor energi gitu ya, kalau spesialisasinya lagi gitu ya kepada emitennya, emiten-emiten yang tidak terlalu terdampak dari kenaikan suku bunga acuan itu yang pertama adalah emiten-emiten yang punya porsi utangnya tidak terlalu besar gitu, apalagi porsi utang perbankan. Karena kalau misalnya suku bunga acuannya naik, maka kan ada potensi kenaikan bunga kreditnya juga. Jadi untuk emiten-emiten yang punya porsi utang banknya sedikit, itu mungkin tidak terlalu berdampak signifikan ya dari kenaikan suku bunga acuan tersebut gitu. Kemudian dari emiten yang memang merupakan market leader di industrinya. Kenapa? Karena kalau misalnya kenaikan suku bunga acuan ini terjadi itu kan biasanya yang dikhawatirkan adalah kenaikan bunga kredit juga ya, di mana bunga kredit yang naik maka akan mengganggu dari sisi margin atau profitabilitas emiten. Jadi ketika emiten itu tidak memiliki kekuatan untuk menaikkan harga jualnya atau dia bukan merupakan market leader dalam industrinya, maka dia akan ada sedikit tantangan atau akan sangat sulit untuk menaikkan harga jualnya gitu. Karena dia mungkin bisa kalah dengan kompetitor lainnya. Jadi yang tidak terlalu berdampak negatif adalah emiten yang merupakan market leader ataupun emiten yang memiliki competitive advantage yang baik gitu Pak. Iya, seperti itu ya, bisa dicermati nih sobat semuanya ya. Untuk apa namanya yang disampaikan Mbak Cici tadi. Oke, selanjutnya nih Mbak. Nah ini, strategi apa nih yang semestinya dilakukan investor saat ini Mbak? Dari kacamata Mbak Cici nih, setelah Lebaran ya, mungkin apakah masih ada sisa dari THR mungkin? Nah, strategi apa yang harus dilakukan investor nih Mbak? Strategi terbaik untuk para investor, kalau saya pikir sih lebih kepada saat-saat ini kan adalah musimnya rilis laporan keuangan ya Pak. Jadi strategi terbaik adalah untuk teman-teman
screening sahamnya itu dengan melihat kinerja keuangannya nih. Apabila memang ada suatu emiten yang rilis kinerja keuangannya itu mencatatkan pertumbuhan, menaikkan atau kenaikan bisnisnya gitu ya, atau teman-teman melihat ada potensi dari pertumbuhan bisnisnya di masa depan gitu ya, itu juga mungkin boleh dicermati. Kemudian strategi lainnya juga teman-teman bisa lihat dari saat ini kan karena rilis laporan keuangan sudah mulai banyak gitu ya. Ini juga banyak emiten-emiten yang mengeluarkan aksi korporasi. Nah, biasanya kan aksi korporasi juga memberikan pergerakan di harga saham gitu ya, mau pergerakan secara jangka pendek maupun jangka panjang gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman strateginya seperti apa, bisa dicermati gitu. Aksi korporasi tersebut itu akan berdampak kepada kelangsungan bisnisnya secara jangka panjang atau hanya sesaat gitu, atau hanya ramai sesaat gitu. Mungkin screeningnya seperti itu, Pak. Oke, nah ini menyambung nih Mbak terkait dengan emiten yang sudah rilis ya untuk laporan keuangannya di kuartal 1 2022. Menurut Mbak Cisti ini untuk performa atau kinerja emiten-emiten ini seperti apa, Mbak? Ya. Beberapa atau mayoritas bahkan ya Pak ya, mayoritas emiten yang sudah melaporkan kinerjanya di kuartal 1 2022 ini saya rasa sih kebanyakan itu yang memang trennya sudah sangat positif dan di atas ekspektasi para analis atau para ekonom ya Pak ya. Karena ini juga kita lihat ini seiring atau seirama dengan tren pemulihan ekonomi dalam negeri gitu. Jadi roda bisnis sudah mulai kembali pulih, sudah mulai kembali normal gitu ya. Dari PMI indeks kita juga sudah di level yang ekspansif gitu ya, sudah mulai tumbuh gitu. Bahkan kalau kita lihat juga tren dari pertumbuhan kredit perbankan juga udah naik ya Pak ya, dari awal tahun sudah tumbuh sekitar 6,65% di bulan Maret 2022 gitu. Jadi memang overall kinerja emiten untuk kuartal 1 2022 saat ini sudah banyak sekali yang rilis yang mencatatkan kenaikan laba bersih, kenaikan penjualannya gitu ya. Kemudian juga banyak juga emiten-emiten yang sebelumnya itu rugi bersih akhirnya berbalik dapat menghasilkan laba bersih gitu. Dan juga banyak sekali emiten-emiten juga yang dia sudah tumbuh dari sepanjang tahun lalu, di kuartal 1 ini jauh tumbuhnya lebih signifikan lagi gitu. Jadi saya rasa trennya masih inline dengan pertumbuhan ekonomi dalam negeri sih Pak, masih sama. Jadi kinerja emiten pun masih terkerek positif kinerjanya. Oke ya, masih positif untuk kinerja emiten. Kemudian nanti kita ada tanya jawab Mbak ya, untuk yang ini ya, untuk yang beberapa pertanyaan dari sobat semuanya yang sudah masuk nanti. Oke, nah ini investor asing saat ini sudah mulai inflow ya ke market kita, walaupun tadi sempat ini Mbak ya, net sell asing ya 2,59 triliun. Nah ini investor asing ini terutama di subsektor perbankan nih Mbak ya, sehingga juga beberapa perbankan big cap ya pada sebelum libur itu sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Nah ini tanggapannya gimana nih Mbak? Iya, ya memang kalau kita perhatikan ya Pak, asing itu kan masih inflow ke pasar saham kita dari awal tahun itu sampai dengan saat ini, nggak sampai dengan 28 April lah ya, karena hari ini kan asing net sell gitu ya. Itu asing sebenarnya masih inflow cukup besar, masih sekitar 70 triliun untuk all market, dan hari ini baru net sell 2 triliun ya. Dalam satu hari 2 triliun sih sebenarnya juga dibilang cukup besar ya Pak ya. Dan memang inflow-nya asing itu dari awal tahun itu kebanyakan di saham-saham big banks. Di antaranya itu BBCA di net buy asing itu secara year to date sekitar 5,74 triliun. Untuk BBRI ini lebih besar lagi, sekitar 11,37 triliun net buy-nya secara year to date. BBNI 6,56 triliun dan BMRI 2,74 triliun. Nah, kalau kita lihat sih memang inflow-nya foreign ini justru membuktikan kepercayaan foreign terhadap kinerja perbankan kita yang tumbuhnya itu inline dengan pertumbuhan ekonomi dalam negeri kita ya Pak. Karena kan mayoritas
perbankan Big Caps ini sudah merilis mereka punya kinerja di kuartal 1 2022 yang tumbuhnya sangat signifikan ya. Terutama BMR ini, tumbuhnya laba bersihnya itu 10 triliun ya Pak ya, itu luar biasa sekali gitu. Di kinerja selama 3 bulan aja laba bersihnya tercatat 10 triliun, berarti kan 1 bulannya laba bersihnya bisa sekitar 3 triliunan, itu luar biasa gitu. Yeah. Nah ini juga inline dengan pertumbuhan kredit juga yang sudah mulai meningkat trennya, sudah di angka 6% lebih pertumbuhan kredit dalam negeri kita. Jadi kita lihat di sini tanggapan saya terhadap foreign yang inflow ke saham-saham Big Caps ini adalah suatu kepercayaan dari foreign sendiri akan arah atau akan potensi pertumbuhan ekonomi kita ke depannya lebih baik lagi. Karena kan perbankan ini biasanya itu salah satu driver juga ya Pak ya, kalau misalnya ekonomi kita udah mulai pulih, yang merespon atau yang terdampak terlebih dahulu adalah saham-saham di sektor perbankan gitu. Jadi pemulihan ekonomi biasanya diiringi dengan perbankannya juga yang udah pulih duluan gitu. Jadi saya pikir arahnya nanti akan semakin terus positif Pak, dengan foreign yang mulai optimis ke saham-saham big banks kita. Oke, ya. Oke. Ini pertanyaan saya sudah habis nih Mbak Cisti. Mungkin kita ke sobat yang viewers ya, yang menyaksikan live Instagram ini ya. Selamat bergabung, terima kasih semuanya ya yang sudah menyaksikan live Instagram ini. Ini pengaruh The Fed sudah ya tadi, kemudian ini juga sudah tadi, strategi apa yang harus kita terapkan di tengah gempuran koreksi IHSG, sebaiknya masuk ke sektor apa, sudah ya tadi. Sell in May juga sudah. Nah ini ada pertanyaan dari Agung Cindy ya, menanyakan untuk sektor pertambangan. Nah sektor pertambangan ini seperti apa Mbak ke depannya? Untuk sektor pertambangan ya, atau sektor energi kali ya Pak ya. Untuk sektor energi, saya rasa masih cukup potensial sih Pak, karena dari ketegangan geopolitik Rusia terhadap Ukraina juga sampai saat ini masih belum mendapatkan diskusi diplomatik yang win-win solution gitu di antara keduanya ya. Jadi sektor pertambangan masih akan bergerak fluktuatif gitu ya, dan memang sektor pertambangan atau sektor energi itu kan melihat dari harga komoditas globalnya nih. Jadi balik lagi kepada harga komoditas globalnya, dan kalau misalnya lebih spesifik lagi, memang beberapa harga komoditas saat ini itu masih bergerak fluktuatif gitu. Di hari ini aja coal masih tercatat naik gitu ya. Kemudian ada CPO yang justru turun gitu. Jadi kalau teman-teman yang menanyakan potensi sektor energi atau pertambangan masih positif, tapi tergantung gitu komoditasnya apa. Karena harganya memang masih bergerak sangat fluktuatif dan karakter dari emiten-emiten yang ada di sektor energi itu karakternya benar-benar mengikuti harga komoditas globalnya. Jadi dilihat lagi teman-teman, komoditas globalnya itu sedang terkoreksi atau sedang naik gitu. Iya, jadi bisa memperhatikan juga untuk harga komoditasnya sendiri ya. Oke, kemudian kalau ulas untuk saham bisa nggak Mbak ya? Saham tertentu, ya, bisa, ada pertanyaan. Nah ini saya juga mau tanya nih sektor properti nih ya, yang belum kunjung bangkit juga nih Mbak. Gimana nih Mbak ke depannya properti? Oke, untuk properti atau pewon ya. Kalau kita bicara secara sektoral, kalau sektor itu memang properti dari tren kenaikan suku bunga acuan justru menjadi katalis yang negatif ya. Dengan adanya tren kenaikan suku bunga, maka kan kenaikan bunga kredit itu juga akan mengikuti gitu ya. Jadi ini kan korelasinya negatif untuk sektor properti. Tapi kalau untuk pewon ini kan sektor properti yang bergerak, yang bisnisnya itu berupa pengelolaan mall ya. Kalau misalnya kita lihat saat ini kan mobilitas sosial yang terjadi sudah mulai dilonggarkan gitu. Sudah mulai padat gitu, bahkan okupansi pengunjung mall juga sudah mulai meningkat gitu sejak awal tahun. Dan kalau di-compare dengan beberapa tahun
2 tahun lalu gitu ya, di tengah-tengah krisis ya, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, justru saat ini itu adalah mobilitas sosial yang sudah sangat longgar ya, ekstra longgar, karena pengunjung mall itu sudah tidak dibatasi. Dan mall Betul. itu kan sudah bukan merupakan pusat perbelanjaan aja, tapi mall itu juga sarana rekreasi, karena banyak beberapa Ya, tempat wisata juga ya di mall ya, hiburan gitu. Kemudian destinasi kuliner juga gitu di betul mall. sekali. Jadi saya pikir untuk Pewon, di mana dia merupakan sektor properti, tapi bisnisnya itu berupa pengelolaan mall, ini masih sangat positif sih, terutama dari adanya katalis akan pelonggaran mobilitas sosial ini.